Oke, bismillah, Adik-adik kita lanjutkan ya. Nah, kali ini adalah tentang soal magnet. Nah, magnet khususnya adalah elektromagnet. Elektromagnet itu adalah cara membuat magnet dengan dialiri arus DC atau searah. Nah, kita lihat di sini ya, seperti biasa elektromagnet ada besi di tengah lalu dililit dengan kawat yang dialiri arus listrik. Nah, ini gimana cara memecahkan soal-soal seperti ini? Nah, dengan kaidah tangan kanan. Nah, ini ditanyakan apa sih percobaan yang benar? Nah, yang benar tuh yang mana? Nah, di sini jadi ada besi yang dililit arus listrik, lalu di sini ada didekatkan oleh magnet. Yang merah ini berarti arah utara. Nah, berarti kalau ini arah utara yang mendekati L, berarti L-nya harusnya adalah selatan, begitu kan? Nah, apakah benar? Kita buktikan. Nah, oke, kita lihat di sini yang panjang itu di kiri ya. Nah, berarti ini arusnya itu ke arah kiri. Nah, ke arah kiri ke atas. Nah, lalu lilitannya seperti ini berarti dia akan ke atas seperti ini ya. Ke atas semua, ke atas semua. Ke atas semua berarti gimana? Menggunakan kaidah tangan kanan gini ya. Nah, begini kan. Ini adalah yang ballpoint merah ini adalah besinya, lalu kawatnya ini adalah jari-jari saya. Nah, arus itu berarti ke arah atas seperti ini. Nah, seperti ini ya kira-kira. Berarti jempol mengindikasikan arah utara. Berarti arah utaranya adalah K. Berarti kalau K utara, S selatan, magnet utara mendekati selatan. Berarti percobaan 1 betul. Kita lihat percobaan 2. Nah, ini sekarang sebelah kiri ya. Yang panjang ini sebelah kiri berarti arusnya ke sini. Lalu naik. Nah, ini melewati sini berarti ini ya, lalu melingkar ke atas semua. Nah, berarti bagaimana? Berarti kan seperti ini ya. Nah, seperti tadi ini. Nah, begini. Utara ke kiri. Ini utara P selatan. Nah, itu ya. Kita lihat lagi, misalkan yang percobaan 3. Percobaan 3, ya ini arusnya ke arah sini ya, ini panjang sini. Nah, ternyata dia dibaliknya besi, berarti dia mungker sini, lalu ke bawah, ya kan? Mungker ke bawah, ke bawah, ke bawah semuanya. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, berarti seperti apa? Berarti bentuknya seperti ini. Nah, ini ke bawah, arusnya ke bawah, bawah, bawah. Jari saya ke bawah ya, berarti arusnya ke bawah. Arah utara ke kanan. Jadi ini utara, ini selatan. Lalu percobaan 4. Percobaan 4. Ini arusnya ke yang panjang yang kiri ya, berarti ini sini. Nah, ini ke dibaliknya besi berarti ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Berarti kira-kira seperti apa? Seperti ini lagi. Nah, ke bawah semua ya jari saya. Berarti utara yang ini, yang selatan yang ini. Nah, kita perhatikan tadi yang nomor percobaan 1 betul. Nah, percobaan 2 utara ketemu utara berarti bukan. Utara ketemu utara bukan juga. Selatan ketemu utara betul. Berarti yang betul adalah percobaan 1 dan 4. Nah, oke, kita lihat nomor 15. Nomor 15 ini tentang apa? Ya, ini adalah tentang transformator atau trafo. Trafo kita tahu ya, trafo itu ada bagi menjadi dua bagian, primer dan sekunder. Nah, primer ini adalah masukannya, sekunder adalah keluarannya. Ini mudah sekali, teman-teman. Nah, si Richard ini yang Richard siapa tidak tahu, akan mengoperasikan peralatan bertegangan 220 volt di rumahnya. Nah, tegangan listrik yang terstandar di rumahnya 110 volt. Nah, berarti gimana? Nah, berarti ketika dia ingin mengoperasikan peralatan 220 volt, nah, sementara tegangan listrik di rumahnya tuh hanya 110 volt, ya kan? Ya. Berarti gimana? Kalau dia ingin 220, ya,
sementara di rumahnya itu 110, berarti dia harus apa? Menaikkan kan? Nah, harus menaikkan. Nah, karena kita tahu rumusnya apa? PP per VS sama dengan NP per NS. Sama dengan kebalikannya IS per IP. Nah, V adalah tegangan, N adalah jumlah lilitan. Nih, I adalah arus. Berhubung ini adalah semuanya lilitan, maka kita pakai yang dua ini. Nah, berarti kalau misalkan ya dari 110 ke 220 berarti trafonya trafo apa? Trafo step up. Nah, karena dia menaikkan tegangan. Nah, berarti gimana? Berarti cari yang step up. Nah, berarti yang P, NP, dan NS-nya besaran NS-nya. Nah, misalkan kita lihat ini NS-nya kecil, berarti salah. Ini S-nya besar, betul. Ini S-nya kecil, salah. Ini S-nya besar, betul. Nah, berarti jawabannya 2 dan 4. Kita cari trafo yang step up, ini adalah ini. Ini step down ya. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini adalah soal tentang pembuluh darah. Pembuluh darah, dan ini sistem peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung, lalu ke paru-paru, lalu ke jantung lagi, dan seterusnya. Nah, ini mudahnya gimana? Ini yang ditanya adalah P. P ini apa sih, pembuluh apa? Nah, caranya tahu ini pembuluh apa, ya kita harus tahu ya kan, prosesnya gimana. Nah, kalau masuk jantung itu adalah vena. Keluar jantung adalah arteri. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini. Kita tahu ya kalau darah itu keluar dari jantung dari bilik kiri. Ini kan bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan gitu ya. Dari bilik kiri kan dia keluar ke seluruh tubuh nih. Nah, berarti kalau aku tanya ini apa? Ini keluar berarti adalah arteri. Nah, yang masuk jantung mana? Ini ke seluruh tubuh ya. Nah, kemudian kan masuk lagi ke jantung. Nah, berarti ini adalah vena. Nah, berarti ini dari seluruh tubuh masuk ke jantung, berarti ini P adalah vena. Nah, terus berarti kalau gitu sudah tahu ciri-ciri vena apa? Ciri-ciri vena karena dia masuk ke jantung berarti tidak berdenyut. Nah, yang berdenyut adalah pembuluh arteri, maka itu disebut dengan pembuluh nadi. Nah, karena denyutnya bisa dirasakan. Oke, selanjutnya vena ini membawa apa sih? Membawa CO2 atau O2. Karena dia setelah beredar di seluruh tubuh, otomatis dia membawa CO2. Nah, karena arteri ini dari jantung, berarti dia membawa O2. Nah, kita bisa lihat dengan warnanya ini sudah kelihatan. Kalau biru itu berarti CO2, yang merah ini O2. Nah, berarti dia melahirkan darah kayak oksigen? Bukan. Nah, ya, nomor 1 jelas salah. Nah, kemudian pembuluh vena itu ciri-ciri lainnya apa? Dia tidak elastis dan tipis. Nah, kemudian punya banyak katut juga. Berarti jawabannya yang mana? 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5, yaitu yang C. Oke ya, bisa dipahami. Sementara kalau yang ciri-ciri lainnya adalah ciri-ciri pembuluh arteri, misalkan mengalirkan darah kayak oksigen. Nah, ini tergantung arteri yang ini mengalirkan darah kayak oksigen. Nah, tapi yang ini arteri juga ya ini ya, yang dari jantung ke paru-paru ini mengandung CO2. Nah, nanti kita lihat warnanya aja. Oke, terus tebal elastis itu arteri. Nah, jika terluka darah akan memancar arteri. Nah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.